Oke, anak-anak Bapak, setelah kita baca doa tadi, mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita di dalam belajar ini, karena pada tahun 2013-14 sekolah kita dilanda kesurupan massal, yang mana ketika mengajar seperti ini ada siswa yang kesurupan di belakang. Jadi oleh sebab itu kita buat baca ayat kursi supaya mudah-mudahan kamu semua dilindungi Allah SWT daripada setan-setan yang tidak nampak maupun yang nampak. Namun sebelumnya, bagi yang nggak mau belajar, silakan keluar daripada kita apa di sini kan, daripada tinggal masuk kantor polisi. Bahkan yang nggak mau, yang mau ribut, yang nggak serius belajar, silakan keluar. Baju kau, baju masukkan. Oke, saya ingin mereview, kita kembali di bab 1, yaitu tentang Asmaul Husna, ya, yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa judulnya? Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melalui pembelajaran ini diharapkan kamu itu bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti kita baca ayat kursi tadi, kita baca ayat kursi, kita baca Al-Fatihah dengan niat supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kamu dijauhi daripada setan, dijauhi daripada iblis, setan dan kawan-kawannya. Ya. Setan dan kawan-kawannya. Oke, kita akan melihat review kembali bab 1 tentang aku dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, seharusnya kita tadi pakai infocus, tapi karena kan infocusnya ada kemana yang punya, maka kita belajarnya pakai media pembelajaran seadanya saja, ya. Pakai media pembelajaran seadanya. Oke anakku. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Arab Badui atau Arab kampung. Dia bertanya kepada Rasulullah bertanya kepada orang kampung, begitulah bahasa sederhananya. Bagaimana kamu mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau bagaimana kamu mengetahui adanya Allah? Maka si Arab Badui ini berkata, adanya tapak kaki menunjukkan adanya. Kalau ada tapak kaki di sini berarti ada orang lewat. Adanya adanya kotoran unta menunjukkan adanya unta. Mustahil ada kotoran unta kalau nggak ada unta. Nah, Rasulullah menjelaskan bahwa adanya alam semesta ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lalu sudah kita ketahui bagaimana kita mengenal Allah sementara kita tidak melihatnya. Bagaimana waktu lalu kita berteman, ya? Bagaimana kita meyakini ada Allah sementara kita tidak melihatnya? Kan sudah saya katakan waktu lalu, kurang lupa lagi. Ya, tidak semua yang ada di dunia ini bisa dilihat, tetapi dia ada. Tidak semua yang wujud itu nampak oleh
Dia ada di mana-mana. Walaupun kita sendiri ataupun kita rame-rame, Allah pasti melihat. Nah, anakku, jadi kalau kita meyakini adanya Allah, mestinya kamu itu rajin sholat. Tapi kenyataannya sejak pertama kali kamu menginjakkan kaki di SMK santri ini, sangat jarang saya lihat kamu berada di musola. Semestinya inilah tujuan kita pelajaran hari ini, yaitu untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat. Waktu saya lihat kamu agak pening, maaf kita bernyanyi dulu sebentar, ya. Nyanyi pada menegeri, ya. Oke, 1, 3, ya. Kita lanjut. Di wajah kita ini sendiri, di wajah kita ini ada kebesaran Allah. Di wajah kita, coba kau tengok wajahmu itu. Kau pegang wajahmu kau dulu. Ah, terbuka dari saya. Coba pegang wajah masing-masing. Di sini ada kebesaran Allah. Apa kebesarannya? Pertama, hidung kita lubangnya ke bawah, enggak ke atas. Kalau seandainya lubang ke atas sudah payah kita kalau langsung kan. Kemudian ini perhatikan, ini sama-sama bulu ini. Ini bulu, ini bulu, ini bulu, ini bulu. Mau sentuh. Tapi bulu ini tidak pernah panjang sejak kita lahir. Bulu alis mata ini sama bulu mata itu nggak pernah panjang sejak kita lahir, segitu aja panjangnya. Tapi kalau ini walaupun namanya rambut tetapi sama-sama bulu, dia kalau nggak dipotong akan panjang terus. Disitulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anakku, kalau saya tanya, yang menciptakan rambut itu siapa? Allah. Yang menciptakan mata itu siapa? Allah. Yang menciptakan tangan siapa? Allah. Kamukah yang menciptakan tanganmu atau Allah? Allah. Tapi kenapa kamu tidak mau melaksanakan perintah Allah? Coba pikirkan. Tanganmu ini kan pemberian Allah, yang tanganmu ini. Mulutmu ini juga pemberian Allah. Tapi kenapa kau gunakan mulutmu itu untuk mencaci maki orang? Coba renungkan itu. Betul nggak? Tanganmu ini adalah pemberian Allah. Tapi kenapa kau gunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang jawab itu dari Tuhan, jadi mata kita ini juga pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa kau gunakan matamu itu untuk melihat film-film yang gak bagus? Kamu yang menciptakan mata atau Allah? Coba pikirkan dalam-dalam. Diri kita ini saya bilang semalam kan, paru-paru itu adalah punya Allah. Kamu yang menciptakan paru-paru atau Allah? Ini laki-laki ini. Lantas kenapa kamu isi
paru-parumu itu dengan rokok, dengan asap. Itu seharusnya itu kamu pikirkan. Itu kau pikirkan. Oh, paru-paruku ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kamu jaga dan kamu rawat. Kaki ini juga adalah kamu yang menciptakannya, apalah yang memberinya? Allah yang memberinya. Bagaimana perasaanmu kalau kemudian matamu itu dibutakan Allah? Atau pikiranmu itu dilumpuhkan? Saya punya kawan, dia orang kaya, tetapi anaknya lumpuh. Setiap hari terus-menerus di rumah sakit kemo. Berarti Allah SWT sudah menarik nikmat pikirannya. Saya tanya sekali lagi, dirimu itu kamu yang membuat atau Allah yang membuat? Jangankan harta kita ini, diri kita ini juga adalah milik titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saat yang namanya barang titipan pasti akan diambil kembali. Ya contoh misalkan saya titipkan sama siapa ini laptop ini, saya titip sama dia. Berarti dia harus menjaganya dengan baik dan benar. Kalau kemudian barang titipan ini yang saya titipkan ini dikembalikan kepada saya dengan keadaan rusak, saya akan marah. Sama seperti kamu, barang kamu yang kamu titipkan kepada saya, kemudian barang tadi nggak saya jaga, bahkan saya rusak, maka pasti kamu akan marah. Demikian juga anakku, kamu itu, dirimu itu, tanganmu itu, semua yang ada dalam organ dalam tubuhmu adalah kepunyaan Allah dan titipan Allah. Dan satu saat pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya barang titipan itu kau harus jaga dengan baik dan benar. Tanganmu jangan kau gunakan untuk mencuri. Mulutmu jangan kau gunakan untuk berkata yang tidak bagus. Matamu jangan kau gunakan untuk melihat yang tidak pantas. Harusnya seperti itu. Dan satu hal yang mesti kita ingat bersama, termasuk saya, bahwa satu saat barang titipan ini akan kita kembalikan kepada Allah. Diri kita ini akan kembali kepada Allah, sebagaimana dengan firman-Nya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu berasal daripada Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata barang titipan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah untuk apa kita gunakan barang titipan ini? Apakah kita gunakan titipan Allah yang berupa tangan ini dalam kebaikan atau keburukan? Itu akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada malaikat yang mencatatnya. Dan kelak di akhirat, tatkala kita diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjadi saksilah kemudian tangan kita. Menjadi saksi. Kalau sekarang kan mulut kita yang berbicara. Kalau nanti di akhirat, di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang menjadi saksi adalah tidak lagi mulut kita. Karena mulut kita bisa saja berbohong, tetapi tangan kita akan menjadi saksi. Bagaimana tangan bisa menjadi saksi? Tangan akan ikut berbicara, mata akan ikut berbicara, telinga akan ikut berbicara. Jadi organ-organ tubuhmu yang kau lakukan, yang kau gunakan untuk berdosa waktu itu, maka kamu itu akan menjadi saksi. Misalkan, maka nanti kamu sudah meninggal, kita semua meninggal pada hari kiamat, maka kita diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka misalkan tadi tanggal 1 Juni 2002 kamu mencuri uang mamakmu, misalkan kata malaikat. Maka kamu bilang, menurutku nggak ada pencuri. Malaikat, kau bilang,
tapi tanganmu yang kemudian berbicara. Aku mengambilnya hari itu dari dompet namaku. Misalkan, begitulah tanganmu yang akan berbicara. Makanya saya kemudian sangat miris ketika melihat anak-anak sekalian yang kemudian menganggap Allah itu tidak ada. Enggak mungkin alam semesta ini ada kalau tidak ada yang membuat. Kalau saja kita ini ada karena ada yang membuat. Pertama kerja sama ayah dan ibu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian berkehendak kita ada. Kalau Allah enggak berkehendak enggak akan ada. Kalau pahami itu, maka kita semua ini akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepadanya. Oke, sebelum kita ambil kesimpulan, ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang bertanya, harus bisa kamu jelaskan apa yang bisa jelaskan, karena itu adalah peraturan kita. Ada yang bisa menjelaskan silakan. Apa yang dimaksudnya? Kamu mengerti semua? Oh, kalau kamu mengerti semua, saya akan nanya. Ya. Atau kamu harus bisa menjelaskan apa yang saya jelaskan. Ada yang bisa menjelaskan apa yang saya jelaskan? Akan saya kasih nilai plus. Please your hand. Coba. Sorot ke dia. Dekat biar selesai. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya di sini akan menjelaskan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Samsul selaku guru agama saya. Yang dijelaskan Pak Samsul adalah tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dimanapun kita berada, kita pasti selalu dilindungi yang namanya dengan Allah dan juga malaikat. Nantinya di akhirat nanti, pada mahsyar nanti, kita akan mempertanggungjawabkan apa perbuatan yang telah kita lakukan di dunia ini. Mulai dari hal kecil sampai hal besar. Selagi masih ada umur, selagi raga sehat, selagi mental masih sehat dan kuat, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu saat nanti pas di alam kubur yang ditanya itu bukan harta kekayaan, bukan kepintaran, bukan tentang perjuangan-perjuanganmu selama di dunia, tapi yang ditanya itu adalah sholat. Sholatlah yang akan menolongmu nanti di akhirat nanti, dan Al-Quran juga akan menolongmu ketika nanti kau mempunyai kesalahan tetapi kau taat akan agama Allah, aturan Allah, kau tidak melarangnya, itu akan menjadi sebuah tolongan dari amal-amal yang telah kau buat, seperti contoh Al-Quran, sholat, sedekah, itu akan menjadi amal penolongmu nanti. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan kelak nanti di akhirat. Misalnya semasa di dunia kita suka melihat hal-hal yang aneh, hal-hal yang tidak sebaiknya untuk kita lihat, tapi nanti di akhirat nanti mulut tidak akan berbicara tetapi mata. Nanti Allah akan menanyakan, hambaku semasa di dunia matamu kau perbuat untuk apa? Mata yang akan menjawab, wahai Allah, hambamu ini semasa di dunia melihat yang aneh-aneh, yang tidak bermanfaat, yang tidak ada amal kebaikannya, maka kau akan siap-siap mendapat hukuman yang layak dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kakimu. Wahai hambaku, semasa di dunia semasa kau masih hidup dan sehat, kakimu kau pergunakan untuk apa? Maka si kaki tadi akan menjawab, wahai Allah, kakiku ini kugunakan untuk pergi ke tempat diskotik, ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat, ke tempat-tempat bermaksiat. Maka itulah yang akan kau pertanggungjawabkan di akhirat. Mulutmu tidak akan berbicara satu kata pun, tetapi organ tubuhmu lah yang akan berbicara. Demikian, sampai di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari penjelasan Pak Samsul. Kesimpulannya adalah kita tidak hanya harus meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan saya yakin Allah itu ada. Tetapi kita harus membuktikannya dengan perbuatan kita. Contohnya melakukan sholat dan lain sebagainya, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena di hari akhir itu semua akan dipertanggungjawabkan perbuatan kita, karena semua ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita harus menjaganya semaksimal mungkin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang lagi? Silakan. Ini Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang dijelaskan oleh Pak Samsul. Fokus semua, fokus ke kawannya. Tadi Pak Samsul menjelaskan tentang kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beragam cara untuk ditempuh manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cara tersebut melalui berzikir dan bertafakir. Kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya tentu saja akan mengantarkannya mendapatkan berbagai fasilitas hidup. Manusia adalah makhluk yang sering lupa dan sering berbuat kesalahan. Ada lagi yang mau menjelaskan, silakan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka mari kita selalu berbuat baik. Selalu kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Karena semua yang kita lakukan nanti akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan selama di dunia akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Taala. Jadi demikianlah dulu pelajaran kita untuk saat ini. Akan kita lanjut pada pelajaran selanjutnya. Mengenai evaluasi dan itu kita buat ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anakku. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Untuk itu kepada Radit supaya memimpin doa seperti biasa. Al-Fatihah, ayat kursi dan doa belajar. Silakan pimpin Radit. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Alhamdulillah.
kabur sama Pak Ayah. Sendiri aja sendiri.